Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi dengan bantuan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Barang jadi tersebut kemudian dijual kepada konsumen, distributor, atau pengecer untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri perusahaan manufaktur: 1. Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. 2. Memiliki proses produksi yang jelas dan sistematis. 3. Menggunakan mesin, teknologi, dan tenaga kerja. 4. Menghasilkan produk dalam jumlah besar. 5. Produk bisa disimpan dan dijual kembali. Contoh perusahaan manufaktur: PT Indofood seperti memproduksi makanan dan minuman. PT Astra Honda Motor seperti memproduksi sepeda motor. PT Krataus Steel seperti memproduksi baja. Pendapatan perusahaan manufaktur adalah total uang yang diperoleh dari hasil penjualan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Sumber utama pendapatan perusahaan manufaktur: 1. Penjualan produk jadi, hasil utama dari proses produksi. 2. Pendapatan lain-lain, misalnya dari sisa bahan baku yang dijual, sewa aset, atau pendapatan investasi. Contoh, jika PT ABC memproduksi 10.000 unit barang dan menjualnya seharga 50.000 per unit, maka pendapatan 10.000 kali 50.000 sama dengan 500 juta rupiah. Tujuan perusahaan manufaktur adalah menghasilkan produk jadi dari bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan fokus pada kualitas, efisiensi biaya, dan waktu tepat. Perusahaan manufaktur juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Perusahaan manufaktur memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. 1. Kelebihan perusahaan. Yang pertama, potensi keuntungan tinggi. 2. Kontrol kualitas. 3. Fleksibilitas dalam produk. 4. Inovasi produk. 5. Peningkatan efisiensi. Kekurangan perusahaan. Yang pertama, biaya produksi tinggi. 2. Ketergantungan pada teknologi. 3. Masalah lingkungan. 4. Kurang fleksibel atau untuk produksi massal. 5. Persaingan ketat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan atau pelayanan kepada individu, kelompok, atau organisasi. Layanan ini bisa beragam, mulai dari jasa konsultasi, keuangan, teknologi informasi, transportasi, hingga pendidikan dan kesehatan. Yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur adalah bahwa perusahaan jasa tidak menghasilkan barang fisik yang dapat disentuh, namun mereka memberikan nilai tambah melalui pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Kita akan masuk ke bagian karakteristik perusahaan jasa. 1. Layanan tak berwujud. Layanan yang disediakan oleh perusahaan jasa tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, melainkan berupa pengalaman, pengetahuan, atau keahlian. 2. Tidak dapat dipisahkan. Produksi dan konsumsi layanan seringkali terjadi secara bersamaan, sehingga sulit dipisahkan antara penyedia layanan dan konsumen. Ketiga, variabilitas. Konsistensi layanan dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti keterampilan karyawan, lingkungan, atau kondisi saat pelayanan diberikan. Keempat, perishability. Layanan tidak dapat disimpan atau dijual kembali, sehingga perusahaan harus memanfaatkan kepastiannya secara efisien. Kelima, keterlibatan pelanggan. Pelanggan seringkali terlibat dalam proses penyediaan layanan,
seperti dalam konsultasi atau desain, yang memerlukan interaksi yang intensif antara penyedia layanan dan pelanggan. Manfaat perusahaan jasa bagi ekonomi. 1. Penciptaan lapangan kerja. Perusahaan jasa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan individu. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan layanan yang diperlukan, perusahaan jasa mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB suatu negara. 3. Inovasi dan kreativitas. Perusahaan jasa sering menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi, mendorong pengembangan solusi baru dan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, perluasan pasar. Dengan menyediakan layanan yang beragam, perusahaan jasa membantu memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai layanan bagi masyarakat. Kelima, peningkatan efisiensi. Layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa sering bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan individu, membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Terusnya kita akan masuk ke jenis-jenis usaha jasa. Berikut adalah beberapa jenis usaha jasa yang umum dijumpai. 1. Konsultasi. Perusahaan konsultasi menyediakan layanan penasihat untuk membantu individu atau organisasi dalam mengatasi tantangan atau mencapai tujuan tertentu, seperti konsultasi manajemen keuangan atau teknologi. Kedua, keuangan. Perusahaan jasa keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, dan manajemen kekayaan. Ketiga, teknologi informasi. Perusahaan jasa teknologi informasi menyediakan layanan terkait dengan teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, manajemen infrastruktur IT, dan keamanan data. Keempat, pendidikan. Perusahaan jasa pendidikan menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan, baik dalam bentuk formal atau sekolah dan universitas maupun informal, atau kursus dan pelatihan profesional. Setelah itu kita akan masuk ke bagian peran perusahaan jasa dalam ekonomi. Perusahaan jasa memiliki peran penting dalam ekonomi, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, membangun fasilitas dalam suatu industri atau sektor, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita juga akan membahas tantangan yang dihadapi perusahaan jasa. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan jasa meliputi 1. Menjaga kualitas layanan. 2. Beradaptasi dengan perubahan teknologi. 3. Mematuhi regulasi yang ketat. 4. Bersaing dalam pasar global yang kompetitif. Terakhir yaitu cara memilih perusahaan jasa yang tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perusahaan jasa yang tepat meliputi 1. Reputasi perusahaan. 2. Pengalaman dan keahlian yang dimiliki. 3. Kualitas layanan yang ditawarkan. 4. Harga yang kompetitif, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik Anda. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang pengertian perusahaan investasi, di mana perusahaan investasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman modal atau dana pada berbagai instrumen keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil investasi tersebut. Perusahaan ini mengelola dana sendiri atau dana dari investor untuk diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, properti, reksadana, atau aset lainnya. Adapun ciri-ciri perusahaan investasi yaitu yang pertama, fokus pada pengelolaan dan penanaman dana. Kedua, bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Ketiga, beroperasi di sektor pasar modal atau keuangan. Keempat, terkadang berfungsi sebagai perantara bagi investor individu. Nah, adapun tujuan perusahaan investasi adalah yaitu mendapatkan keuntungan atau laba, di mana tujuan utama perusahaan investasi adalah memperoleh return
atau imbal hasil dari penanaman modal di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melindungi nilai aset dari inflasi, di mana dengan menginvestasikan dana pada aset produktif, perusahaan dapat menjaga daya beli uang agar tidak tergerus inflasi. Ketiga, diversifikasi risiko, di mana perusahaan investasi berusaha membagi investasi ke berbagai sektor untuk mengurangi risiko kerugian atau diversifikasi portofolio. Keempat yaitu meningkatkan nilai kekayaan, di mana perusahaan dan investor dengan mengelola dana secara profesional, perusahaan investasi dapat membantu menaikkan nilai aset bersih atau net asset value dari portofoli mereka. Kelima, memberikan kepercayaan dan kepuasan bagi investor. Tujuan lainnya adalah memberikan hasil investasi yang stabil dan kompetitif agar investor tetap loyal dan menambah investasinya. Adapun beberapa contoh investasi yang umum dilakukan oleh individu atau perusahaan. Yang pertama yaitu investasi saham, di mana membeli saham berarti membeli sebagai kepemilikan dari sebuah perusahaan. Tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen. Kedua yaitu investasi obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, investor akan mendapatkan bunga dalam periode tertentu. Tujuannya yaitu pendapatan tetap dan relatif lebih aman daripada saham. Ketiga yaitu deposito berjangka, di mana menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu dengan bunga tetap. Tujuannya yaitu aman dan stabil, cocok untuk profil risiko rendah. Keempat yaitu investasi properti, di mana membeli tanah, rumah, ruko, atau apartemen dengan harapan nilai meningkat atau bisa disewakan. Tujuannya yaitu capital gain atau penghasilan pasif dan sewa. Kelima yaitu reksadana, di mana investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan ditempatkan di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Tujuannya yaitu diversifikasi risiko dan cocok untuk pemula. Keenam yaitu emas atau logam mulia, di mana membeli emas batam atau koin sebagai penyimpan nilai. Tujuannya yaitu proteksi terhadap inflasi, nilai relatif stabil dalam jangka panjang. Ketujuh yaitu investasi usaha atau bisnis, di mana menanamkan modal dalam usaha sendiri atau orang lain, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari operasional bisnis. Nah, adapun kelebihan perusahaan investasi, di mana yang pertama yaitu ahli dalam pengelolaan dana, dikelola oleh profesional yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan pasar keuangan. Kedua yaitu diversifikasi investasi. Dana diinvestasikan ke berbagai aset sehingga risiko kerugian lebih kecil. Ketiga yaitu potensi keuangan tinggi. Jika dikelola dengan baik, perusahaan diinvestasi bisa menghasilkan return yang besar. Empat yaitu kemudahan bagi investor. Investor tidak perlu mengelola investasi sendiri, cukup menyerahkan dana kepada perusahaan. Kelima yaitu akses ke instrumen investasi yang lebih luas, termasuk saham global, properti, obligasi besar, atau stratu. Nah, adapun kekurangan perusahaan investasi. Yang pertama yaitu risiko kerugian investasi. Meski dikelola ahli, tetap ada risiko kerugian jika pasar tidak sesuai harapan. Kedua yaitu biaya dan fee yang cukup tinggi. Manajemen fee dan performance fee dapat mengurangi hasil bersih dari investor. Ketiga yaitu kurangnya kontrol dan investor. Investor tidak ikut campur langsung dalam mengambil keputusan investasi. Keempat yaitu
transparansi bisa terbatas. Beberapa perusahaan tidak selalu memberikan informasi detail soal strategi dan kinerja investasi. Nah, dampak positif perusahaan investasi. Yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi investasi modal ke perusahaan-perusahahan baru dan berkembang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Kedua yaitu membangun perdanaan bisnis dan startup. Perusahaan investasi seperti venture capital memberi modal untuk inovasi dan bisnis yang berpotensi besar. Ketiga yaitu peningkatan nilai aset dan kekayaan investor. Mengelola uang investor agar berkembang melalui instrumen investasi yang menguntungkan. Keempat yaitu memajukan sektor pasar modal, di mana aktivitas perusahaan investasi menumbuhkan volume dan likuiditas di pasar saham dan obligasi. Nah, dampak negatif perusahaan investasi. Yang pertama yaitu risiko spekulatif dan gelembung ekonomi, di mana jika terlalu agresif bisa menciptakan spekulasi berlebihan dan merusak stabilitas pasar. Kedua yaitu potensi kerugian finansial, di mana investasi yang salah arah bisa menyebabkan kerugian besar, baik bagi investor maupun perusahaan penerima dana. Ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Akses investasi sering hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, sehingga memperbesar kesenjangannya. Keempat yaitu kurangnya kontrol atau investasi beresiko, di mana jika pengelolaan tidak transparan, dana bisa ditempatkan pada sektor beresiko tinggi atau tidak etis. Kesimpulan, perusahaan manufaktur, jasa, dan investasi merupakan tiga pilar utama perekonomian modern yang saling bergantung dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Manufaktur menghasilkan barang fisik, jasa menyediakan layanan non-fisik, dan investasi menyediakan modal dan manajemen aset yang dibutuhkan oleh kedua sektor lainnya. Keberhasilan satu sektor akan berdampak positif pada sektor lainnya, menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masing-masing sektor memiliki karakteristik, risiko, dan tantangan unik yang perlu dikelola dengan baik. Keseimbangan dan sinergi yang kuat di antara ketiga sektor ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.